Hai, hidup berputar melewati ruang dan waktu. Kini kamu sudah di fase sekarang. Betapa bahagianya kamu, betapa luar biasanya kamu sudah melewati fase yang begitu pahitnya. Aku ingin mengajakmu untuk berjalan-jalan dengan fase mundur ke belakang sebentar. Iya, aku ingin mengajak kamu untuk melewati kembali, untuk melihat kembali bagaimana seluar biasanya kamu dan setangguh itu kamu melakukannya. Untuk kamu sekarang bisa menyadari akan hal itu. Beberapa tahun silam, kamu adalah seorang remaja yang ambisius. Remaja di bangku sekolah menengah atas yang memiliki harapan, semangat, cita-cita untuk memperoleh hal yang diinginkan, impian yang ingin dicapai. Belajar sungguh-sungguh sampai lelah, sampai lupa makan, sampai mengorbankan kesehatan demi harapan, demi tujuan, demi visi misi hidup. Setiap pagi bangun, berdoa, beribadah, dan belajar lagi. Waktu berputar dengan porosnya, dan harapan-harapan itu dipertaruhkan dalam sebuah pertarungan di mana kamu sering membuat tulisan-tulisan kecil yang kamu tulis di beberapa sudut kamar kamu dengan motivasi kamu tidak boleh malas. Kamu harus tetap melakukan dan mengejar harapan itu. Aku sering melihatnya. Kamu menuliskan seperti Iqbal Ramadan katanya. Ketika kamu bermalas-malasan, ribuan sainganmu di luar sudah berjuang sedemikian rupa. Itu yang selalu kamu tuliskan di beberapa sudut kamarmu. Dan ya, hari itu yang menjadi penentunya. Kamu merelakan material, merelakan uang transport, merelakan dana untuk menambah pengetahuan demi menggapai mimpimu. Kamu sudah berjuang sedemikian rupa. Dan saat itu kamu mengikuti pertarungan itu dengan pertarungan yang sangat luar biasa.
Hingga pada akhirnya pukul 4 sore kemarin adalah penentunya. Kamu membuka akunnya dengan memasukkan username dan password, dan hasilnya warna merah. It's okay. Kamu marah. Kamu menyalahkan diri kamu sedemikian rupa. Kamu menyalahkan keadaan. Kamu menyalahkan buku-buku yang sering kamu tulis. Dan kamu sampai menyalahkan Tuhanmu yang katanya tidak adil. Kamu terpuruk dan tidak berdaya. Kamu berpikir bahwa kemarin itu jalannya adalah cuma satu, tidak ada jalan yang lain, tidak ada jalan pintasnya, bahkan alternatifnya. Namun sekarang kamu ada di sini. Kamu sudah melewati fase yang begitu banyaknya. Sekarang, coba mari merenungkan diri. Ketika kamu sudah di fase ini, mari ajak diri kita untuk merefleksikan diri. Jika kemarin kamu adalah seseorang yang merasa kehilangan harapan, orang-orang banyak yang seperti itu. Tapi kamu berbeda. Kamu dapat mengimplementasikan hal-hal alternatif dan tidak terpuruk lagi saat itu. Aku mengambil sebuah teori motivasi dengan teori harapan, dengan bertujuan untuk menentukan tindakan yang akan menghasilkan harapan yang diinginkan oleh seseorang. Dan jika seseorang merasa kehilangan harapan, entah dalam sebuah pencapaian yang ingin dituju atau kesehariannya, kita dapat melakukannya dengan hal-hal berikut ini. Kenali apa yang kamu rasakan. Yang kamu rasakan apa? Dalam sebuah perjalanan hidup, kita memang perlunya tidak hanya berfokus pada satu planning. Kita perlu membuat atau menginginkan atau mengharapkan beberapa planning. Supaya apa? Jika planning satu tidak terrealisasi, kita mempunyai harapan-harapan dan planning-planning yang berbeda itu. Ya, walaupun penentunya bukan kita. Yang kedua, lihat sisi baiknya. Jika kemarin kamu tidak lolos dalam sebuah tes perguruan tinggi, coba lihat sisi baiknya. Coba lihat kamu sekarang. Bagaimana jika kamu sekarang tidak berada di sini? Coba lihat diri kamu sekarang. Hal-hal manfaat apa yang telah kamu dapatkan dengan hasil belajarmu yang luar biasa kemarin? Kamu dapat mendapatkan ilmu yang jauh lebih baik, dan kamu mendapatkan segi intelektualitas yang berbeda dari teman kamu yang lainnya. Yang ketiga, lawan ketakutanmu.
Semangat hidup yang turun jika berkelanjutan ke tingkat yang lebih parah dapat menyebabkan depresi yang berkelanjutan. Sekali lagi, lawan ketakutanmu. Kamu berhak bahagia. Kamu berhak untuk berjuang lagi. Jika fase mudamu gagal 1 kali, 2 kali, kamu sudah merasa terpuruk. Bagaimana yang lainnya? Bagaimana orang tuamu yang sudah gagal berkali-kali namun tetap bangkit? Jangan sampai depresi. Sedih boleh, tapi jaga diri kamu. Kalau bukan kamu lagi yang akan berjuang, siapa lagi? Ayo, semangati diri kamu lagi. 4. Bicaralah masalah kamu. Salah satu cara awal untuk mengobati depresi ataupun untuk lebih bersemangat dalam hidup. Ketika kemarin kamu mempunyai motivasi hidup dan gagal, kamu bisa membuat lagi. Kita rancang planningnya lebih awal. Dan saat itu kamu berhasil merancang planning itu. Hingga sekarang kamu bisa berdiri kokoh sampai saat ini. Dan yang selanjutnya, ingat kembali tujuan hidup. Iya, tujuan hidup kamu. Hidup kamu perlu untuk diperjuangkan. Hingga saat ini, kamu sudah memperjuangkan hidup kamu. Yang namanya proses, yang namanya hidup, ada up and down-nya. Kalau butuh bahagia, kata Abraham Maslow itu ada piramida kebutuhan. Dan di mana piramida kebutuhan itu ada beberapa macam untuk memperoleh kebahagiaannya. Dan termasuk untuk kamu. Kamu berhak bahagia. Dengan bahagia, makna bahagia yang ada. Selama kamu masih bisa tersenyum, kamu berhak bahagia. Selama kamu mempunyai orang-orang yang mendukungmu, kamu berhak bahagia. Jangan takut. Banyak orang yang merasa salah jurusan. Banyak orang yang gagal di tes perguruan tinggi. Namun tidak banyak dari mereka yang mencoba untuk mencari alternatif untuk bisa di fase sekarang dan di fase yang luar biasa ini. Kamu bisa banget untuk mencari motivasi secara eksternal. Iya, dari tokoh-tokoh yang luar biasa. Kamu juga bisa mencontoh Boy Chandra yang jurusannya ekonomi, namun sekarang menekuni dunia kepenulisan. Kamu bisa mencontoh Sujiwo Tejo yang kemarin yang merasa salah jurusan dan sekarang beliau menjadi orang yang luar biasa. Kenali diri kamu, cari alternatifnya. Cukup itu, semangat, jangan lupa bahagia.